Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini, hari Jumat tanggal 19 Januari 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Kita awali untuk pesan healingnya. Pesan healing hari ini. Oke. Celebration. Get ready to let your hair down and celebrate. It's time to go out to dance and play. An invitation could be on the way. So, hari ini beberapa dari kalian mendapatkan undangan ya, bisa itu undangan perayaan ulang tahun, anniversary atau hari jadi, atau mungkin launching atau grand opening. Mungkin ada rekanan atau temen gitu ya yang lagi buka usaha atau bisnis baru, atau undangan untuk tasyakuran bisa ya, atau mungkin temen, keluarga, kerabat sedang merayakan kesuksesan, pencapaian target, mungkin rekan kerja kamu ada yang promosi jabatan dan lain sebagainya ya. Maka datanglah ya, hadirilah di situ. Kamu bisa healing, bertemu banyak orang, bertemu orang-orang baru ya. Kamu bisa happy, bahagiakan dirimu. Siapa tahu dengan bertemu banyak orang justru di situ ada peluang ya, mungkin rekanan bisnis, at least ada pergaulan baru. Mungkin juga jika beruntung dapat pekerjaan, lowongan info pekerjaan, atau bisa juga jodoh ya. Bonus ya kan, yang penting kan kita berusaha untuk membuka diri. Nah, kalaupun memang tidak ada undangan atau invitation apapun, rayakan kesuksesan, keberhasilan dirimu sendiri. Walaupun hari ini nggak lagi ultah nih, atau nggak lagi mencapai target, atau nggak ngerayain apa-apa, ya anggaplah hari ini adalah hari yang penuh kebahagiaan. Jadi untuk afirmasi ya, jadi kamu bisa ajak sahabat kamu, orang tua, anak, atau temen, saudara gitu ya, walaupun nggak harus banyak orang, walaupun berdua dengan bestie kamu atau anak gitu ya, atau sama orang tua, yaudah yuk keluar makan, aku yang traktir gitu ya, untuk ya berbagi berkah, berbagi kebahagiaan, dan anggaplah seolah-olah kamu sedang merayakan sesuatu ya. Jadi supaya energi positifnya juga ketarik, nanti someday beneran kamu ada keberhasilan dan merayakan beneran gitu loh ya. Oke, itu untuk pesan healingnya. Dan kita lanjut untuk pesan semesta ya. Pesan semesta hari ini. Oke. Chaos and conflict ya. Jangan overthinking dulu ya. Hari ini mungkin ada ya seperti perubahan-perubahan rencana ya, yang mungkin awalnya bikin kamu jadi gelagapan gitu. Wah ini mesti berubah, wah ini mesti nggak sesuai dengan harapan, wah ini planningnya nggak seperti ini ya. Adalah kejadian-kejadian gitu ya, atau mungkin ada beda pendapat ya, atau selisih paham ya, mungkin dengan pasanganmu, dengan temen,
rekan kerja atau di tempat kerja ya, mungkin dengan bos kamu atau partner bisnis ya. Tapi apapun itu hadapi aja ya, terutama dalam karir, kerjaan, bisnis ya. Kalau terjadi chaos atau konflik itu biasanya kita akan dipacu untuk jadi kreatif ya, jadi kreatif, ada aja idenya gitu ya, karena kita dipaksa keadaan untuk mencari solusi. Nah, sehingga ke depan jika ada terjadi lagi situasi yang sama atau ya situasi yang mirip lah, at least kita udah punya banyak pengalaman, kita dengan tenang menghadapinya dan tahu harus bagaimana gitu. Jadi diambil hikmahnya aja ya. Makin ada kekacauan atau konflik, kita justru makin pinter ya. Imagine kalau misalkan semuanya tuh flat aja, otak kita jadi nggak bekerja. Nah, biasanya dari situ kalau semuanya udah clear ya, hubungan kita dengan siapapun itu ya yang terlibat dalam chaos and konflik ini malah justru lebih erat gitu, karena kita akhirnya sama-sama memahami karakter masing-masing, dan karena sama-sama bekerja sama buat nyari solusi, jalan keluar kita bisa jadi lebih solid ya. Itu diambil positifnya aja. Oke. Oke. Go the distance. Hari ini ada banyak yang mau melakukan perjalanan ya. Ini arti secara harfiah, memang perjalanan ini bisa terkait dengan pekerjaan, bisnis, atau kamu menghadiri satu event tertentu ya. Atau di sini bisa juga pesannya adalah ya, ketika kamu mempunyai energi atau kamu punya power untuk mengejar impianmu, ya udah berlarilah, teruslah melaju kencang tanpa menoleh lagi ke belakang. Nggak usah nginget-nginget lagi yang sedih-sedih, yang susah-susah, yang galau-galau tuh ya. Nggak usah lagi meratapi masa lalu ya. Larilah sekencang-kencangnya, semampu kamu, sekuat tenagamu, kejar goal kamu ya. Fokus untuk cita-cita kamu. Oke. Next kita lanjut ya. Ya, thinker. Dalam membuat keputusan atau ketika mau bertindak apapun, ada baiknya dipikirkan terlebih dahulu ya, untung ruginya. Apakah itu akan merugikan atau menyakiti orang lain atau tidak. Karena segala sesuatunya, hal sekecil apapun itu akan selalu berbalik ke kita sendiri ya. Dimana kalian pasti percaya apa itu karma, apa itu tabur tuai ya. Apa yang kita tabur akan kita tuai, apa yang kita tanam ya, kita menanam karma baik atau karma buruk ya. Di kemudian hari kita harus membayarnya ya, itu udah hukum alam. Makanya sebelum bertindak hendaknya dipikirkan terlebih dahulu, apakah itu menyakiti orang lain, kita mengambil kebahagiaan orang lain ya, atau justru merugikan diri sendiri. Semua mesti dipikirkan ya secara dewasa dan bijaksana. Oke, so kita lanjut ya untuk energi hari ini. Ya, Page of Wands. Hari ini akan ada percakapan atau conversation yang luar biasa, dalam artian yang positif. Bisa ini tentang kamu deal-dealan dalam pekerjaan atau project, bisa juga ini komunikasi tentang hubungan ya, yang artinya kamu ada komunikasi yang menyenangkan ya dengan seseorang yang memang kamu suka gitu, atau kabar berita gembira yang kamu harapkan ya, atau kamu mendengar hal-hal yang positif atau informasi yang memang kamu butuhkan ya. Bisa juga ini ya seseorang yang kamu harapkan memberi kabar. Bisa ini
tentang asmara, otomatis ya seseorang yang kamu suka ya. Bisa juga kabar tentang kabar gembira tentang pekerjaan ataupun tentang keuangan. Oke. Kemudian Seven of Swords ya. Ketika kamu berdealing dengan siapapun, mau ini tentang asmara, urusan pekerjaan atau keuangan, kamu mesti berhati-hati. Terkadang nggak semua orang tuh baik ya. Bisa jadi ada niat-niat tertentu, manipulatif, niat yang kurang baik. Nah, di sini kamu mesti peka. Makanya ada pesan semesta untuk thinker. Ya, kamu menjadi pemikir, berpikir sebelum bertindak. Jangan sampai kamu dimanipulasi, dimanfaatkan, ya. Atau bisa juga, kenapa di sini ada pesan chaos and conflict? Mungkin kamu ada secara sadar bahwa ada seseorang yang berniat kurang baik atau memanfaatkan kamu, sehingga di sini kamu berontak nih, dalam artian ya tidak menyetujui hal-hal yang curang itu. Oke. Eight of Wands. Nah, ini sinkron dengan Page of Wands, bahwa ada komunikasi yang positif, ada dealing yang positif ya. Bisa jadi kamu menang tender, kamu dapat project, atau kamu dapat job ya, ada kerjaan baru, atau ada kabar kamu diterima kerja ya, sebuah komunikasi yang baik. Dan kalau misalkan kamu sempat terjadi salah paham atau kamu lagi diem-dieman ya sama seseorang ya, entah itu pasangan, mantan, temen, atau rekanan kerja. Nah, hari ini bakal ada klarifikasi ya, ada klarifikasi, penjelasan, dan ya bakal ada solusi ya yang terbaik untuk semua pihak gitu ya. Terlihat juga ada situasi dimana mungkin kamu kayak terlibat juga dalam acara-acara tertentu, terus di situ ada negosiasi gitu ya, seperti presentasi, dan ya situasinya sangat positif sih ya, dan kamu akan banyak mendengar hal-hal baik di situ, berita-berita baik ya. Oke. Wow, Two of Cup ini mah lebih condong ke cinta-cintaan ya. Jadi ada yang terkoneksi dengan soulmate, twin flame, hubungan yang mesra, yang harmonis ya. Bisa jadi dalam suatu situasi kamu mungkin dipertemukan dengan jodoh kamu ya, atau pasangan baru ya, kalau yang lagi jomblo atau lagi single ya. Kalau untuk pekerjaan nih ya bakal ada jodoh. Jadi kalau kamu ada penawaran atau kamu presentasi, nah ini aku rasa bakal ada deal gitu ya, bakal deal, bakal transaksi, bakal closing, atau berminat satu sama lain gitu loh, atau kerjasama ya. Oke, kita lihat lagi. King of Cup. Wow. Ada seseorang yang memberikan kamu support, perhatian, ya kan? Cinta, kasih sayang, energinya maskulin. Jadi ini untuk yang energinya feminim ya, energinya maskulin. Usianya bisa jadi lebih tua dari kamu ya, seseorang yang humoris, sabar, tulus ya. Dan ya kalau ini Two of Cup kamu ya bisa jadi juga ya kan, tapi bisa juga ini mungkin nggak terkait asmara ya, bisa juga tentang pekerjaan ya, bos kamu, senior kamu gitu ya, atau klien, nasabah yang hari ini closing ya, atau ada deal, transaksi, atau at least membantu pekerjaanmu ya. Kalau energi rezeki,
karena ada kabar baik, ada berita baik, ada komunikasi yang baik. Kemudian kartu cups ini menggambarkan sesuatu hal yang mengalir ya, rezeki hari ini mengalir ya, ada aja lah gitu yang bisa yang kamu dapatkan ya. Oke, kita lanjut untuk pesan percintaannya. Yap. Imagine all unwanted thought dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. Oke, ini sih seperti ini ya, law of attraction ya, visualisasi dimana supaya hal-hal yang kamu inginkan itu terwujud ya, kamu tarik energinya kayak lewat jalur langit gitu ya. Kamu bayangkan sebuah kemungkinan-kemungkinan atau kesempatan-kesempatan yang ini yang kamu inginkan ya. Jadi misalkan nih kamu menginginkan seorang pasangan ya yang sesuai dengan kriteria kamu. Ya kamu bayangkan di sebuah tempat atau ruangan kamu lagi bersama seseorang itu ya, dan apa yang kamu inginkan bayangkan aja, seperti kamu membayangkan tunangan, pernikahan, atau membayangkan lagi jalan-jalan, lagi holiday ya, apapun yang kamu inginkan kamu ciptakan itu dalam bayanganmu ya. Bukan berarti ngehalu, tapi kita menarik energi seseorang dengan telepati gitu loh ya. Ini nggak ada unsur magic ya, pure dengan energi ilahi ya. Tapi selanjutnya lepaskan ke langit tanpa ada ambisi atau mengejar, jadi pasrah ya, surrender. Oke, next kita coba lihat untuk angel message, pesan malaikat hari ini. Yap, composure ya, ketenangan. Jadi kalaupun nih ada chaos and konflik, ada hal-hal yang seseorang yang mungkin berniat kurang baik ya, seperti tadi dari energi Seven of Swords ataupun pesan semesta, di situ ada pesan chaos and konflik. Di sini angel memberikan panduan, hadapi hari ini segala sesuatu itu dengan ketenangan ya, karena kalau kita tenang itu kita bisa berpikir dengan jernih dan solusi itu bisa kita temukan gitu loh. Beda kalau kita overthinking, kita galau, kita bingung, apalagi emosional, marah-marah, itu kita nggak akan bisa mikir dengan jernih, akhirnya nggak muncul ide tuh ya. Tapi kalau kita hadapi semua hal dengan tenang, kita akan lebih mudah untuk berpikir dan muncullah ide atau solusi apapun yang dihadapi sepanjang hari ini. Oke, next kita lanjut untuk afirmasi hari ini ya. Nah, ini afirmasinya sama nih dengan pesan percintaannya tadi, kekuatan pikiran. Kalau ini tadi kalau pesan percintaan tadi kan lebih ke ini ya, kekuatan ini ya, imajinasi, visualisasi ya. Kalau ini ke pikiran. As I am aware of the power of my thoughts, I am able to create my dream life. Jadi aku menyadari bahwa aku mempunyai kekuatan pikiran. Jadi aku sangat mungkin untuk menciptakan impian dalam hidupku gitu loh. Jadi pikirkan apa yang kamu kehidupan yang kamu impikan dan itu akan terjadi gitu ya. Simpelnya aku sadar
bahwa aku mempunyai kekuatan pikiran dan aku bisa menciptakan kehidupan yang aku impikan ya. Jadi ditanamkan mindset itu bahwa kamu bisa menciptakan kehidupan yang kamu impikan gitu ya. Oke guys, ini untuk pesan hari ini, semoga resonate dan bermanfaat. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you, bye bye.